Hari ini Partai Buruh menggelar konferensi pers mengenai sikap partai dalam Pilpres mendatang, pemirsa. Selain menentukan sikap dalam pemilihan Presiden 2024 ini, Partai Buruh juga menargetkan tembus parliamentary threshold atau parliamentary threshold sebanyak 4% dalam pemilihan umum legislatif nanti. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Partai Buruh sendiri menargetkan 20 hingga 30 kursi di parlemen. Said Iqbal juga menjelaskan berbagai isu dan tantangan perburuhan di tahun 2024. Yang tertinggi 46,6. Buruh melalui Partai Buruh akan memilih capres. Untuk mengetahui bagaimana sikap dan dukungan Partai Buruh lebih detailnya lagi, pemirsa, dalam Pilpres bulan depan, kita akan mendengar laporan dari reporter TV One, ada Yunike Suwandi. Yunike, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, kita mengetahui bahwa para partai sudah menentukan nih siapakah paslon yang didukung pada capres ataupun pemilu pada 2024 nanti. Namun berbeda sedikit dengan Partai Buruh yang belum menentukan pilihannya. Maka dari itu saya akan mengajak Tisa dan juga pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh, Pak Said Iqbal, untuk menanyakan mengenai hal tersebut. Selamat siang, Pak Said. Selamat siang, Mbak. Pak, langsung aja nih Pak, kira-kira nih ada di pilihan paslon nomor 1, 2, atau 3 nih Pak Partai Buruhnya nih? Ya, terima kasih. Pertama, Partai Buruh ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Rizal Ramli. Beliau adalah negarawan sejati dan juga salah satu orang yang menginisiasi kembalinya lahir Partai Buruh. Bang Rizal, damailah di surganya Allah. Yang kedua, pada hari ini Partai Buruh merilis hasil survei lembaga survei independen namanya Risetindo Barometer. Survei ini dibiayai oleh Partai Buruh dan secara independen khusus memotret buruh. Kalau lembaga survei yang umum kan memotret penduduk Indonesia, kami ingin memotret buruh. Memang ada potret buruh itu, datanya pertama Susenas 58 juta buruh, itu terlalu besar, bias. Yang kedua data dari BPJS Ketenagakerjaan, itu juga bias karena ada pekerja informal di situ. Maka kami memakai data Kemenaker. Buruh di Kemenaker yang sudah dibina oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, berapa orang? Sekitar 9,1 juta orang di 514 kabupaten kota. Kami ada survei dilakukan di 38 provinsi, 393 kabupaten kota. Ketemu buruhnya adalah sekitar 8,1 juta orang. Oleh karena itu dari survei ini maka kami menemukan dua kesimpulan. Satu tentang pemilihan legislatif, dua yang tadi ditanyakan tentang pemilihan presiden. Oke, untuk pemilihan legislatif survei Partai Buruh elektabilitasnya adalah 4,778%. Lolos parliamentary threshold. Di kelompok buruh ada 7,1 juta buruh dan keluarganya, sekali lagi dan keluarganya, yang memilih Partai Buruh. Kami berkeyakinan 20 kursi minimal, maksimal 30 kursi DPR RI akan lolos di Parlemen Senayan. Dan yang kedua, dari survei itu juga tentang calon presiden itu terjadi 2 putaran, tidak mungkin 1 putaran. Nah, karena dia 2 putaran akan maju 2 calon. Dan nampaknya yang dari hasil survei itu yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies memang dalam surveinya di kelompok buruh, ya, kelompok buruh di 2.400 responden, 38 provinsi, 393 kabupaten kota, memang belum mencapai angka lolos ke putaran kedua. Dengan demikian Partai Buruh melihat hasil survei itu tidak akan memilih calon presiden manapun di survei putaran pertama. Kami akan memilih di survei putaran kedua. Kenapa? Satu, tidak ada calon presiden manapun baik nanti yang akan lolos ke putaran kedua yang mau kontrak politik. Partai Buruh nggak mungkin berkoalisi dengan partai politik yang setuju dengan Omnibus Law. Kami maunya kontrak politik. Nah, sampai saat ini nggak ada. Yang kedua, waktu buruh memperjuangkan kenaikan upah 15% tahun 2024 ini, tidak ada satupun calon yang mendukung. 2 alasan itu dan hasil survei, maka kami memutuskan calon presiden pada putaran pertama tidak akan dipilih calon presiden manapun oleh Partai Buruh. Kita akan di putaran kedua. Bagaimana siapa yang dipilih? Ya, kemungkinan antara Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo, karena Pak Anies itu di putaran kedua nggak lolos menurut surveinya. Kita tunggu perkembangan dinamika selanjutnya. Oke, berarti di putaran kedua nanti apa ya pilihnya ya? Betul, putaran kedua akan dipilih dengan mempertimbangkan tadi, mau nggak kontrak politik tentang pencabutan Omnibus Law, tentang kesejahteraan buruh, tentang land reform, reforma agraria, dan sebagainya.
Siap, oke Pak. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Itu dia pemirsa tadi pendapat dari Presiden Partai Buruh dari Pak Said Iqbal. Saya kembalikan ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Unike Suwandi atas laporan Anda.